kita lihat di ini aja ya, di soal, nanti biasanya nanti yang ditanyakan tuh gambar kan, menggambar, nanti ditanyakan limitnya. Nah, nanti kita lihat di sini, kita lihat dulu ya, di materi kita, tapi saya ambil di contoh soal dulu sebentar. Misalkan saya ambil yang ini. Nah, misalkan nomor 32 ya. Nomor 32. Di sini misalkan kita cari nanti limit-limitnya seperti apa. Nah, kemarin kan saya bilang untuk mengerjakan limit itu kalau ada gambar lebih mudah ya. Nah, sekarang gimana kalau tidak ada gambar? Misalkan ini ya, saya ambil yang di sini fungsinya. Ini saya ambil di Purcell ya, di Purcell. Nah, ini misalkan saya ambil di Word. Saya kopikan di Word. Tunggu sebentar. Kalau nggak nyambung apa yang saya berikan, tolong Anda respon ya. Jadi di sini kita tanpa menggambar, apakah bisa kita ngerjakan ini misalkan ya. Misalkan pertanyaannya tetap limit nanti ya ada hubungan dengan materi kita hari ini. Jadi misalkan pertanyaannya itu tentukan limit ini misalnya. Bentar. Saya ini dulu. Oke. Sekarang limit. Sekarang pertanyaannya tentukan limit. Limit. Yang ditanyakan menggambarnya itu gimana, Dek? Menggambar lintasannya itu, Pak. Oh, kan menggambar. Oh, menggambar ininya. Ya. Menggambar. Ya. Oke. Itu kan ada dia berhenti di titik yang kedua, terus lanjut dari titik 2 ke sampai 5 itu menentukan Oh, dipotong-potongnya kayak apa? Oke, kita coba ya. Ini kan gambarnya ada 3 ya. Ini kan kalau ini kalau gambar masing-masing seperti ini. Saya coba gambar masing-masing ya. Ini ada tiga pipa. Saya sket halus aja ya. Bentar, saya sket halus aja. Mungkin saya di sini. Ini yang gambar pertama. Kemudian gambar yang kedua. Bentar, saya tentukan untuk ininya, untuk sketnya. Ini sket ini juga ya. Kemudian gambar yang ketiga. Mungkin saya punya gini aja. Oke. Nah, tetap pada saat menggambar, ini tapi nanti gambarnya nggak gini ya. Ini cuman saya gambar satu-satu ya. Saya gambar satu-satu, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini saya gambar yang full dulu ya, jadi gambar tanpa syarat. Jadi misalnya yang saya gambar di sini adalah tanpa syarat. Jadi untuk menggambar yang ini, untuk gambar kan ini yang pertama kan saya garis. Untuk yang pertama kan saya punya garis di sini. Yang pertama ini kan saya anggap di sini titiknya ya. Untuk yang pertama kan Y sama dengan X kayak gini. Ya. Maka nanti di sini kalau menggambar garis kemarin kan Anda cukup menentukan 2 titik sampel saja kan. Nah, terus triknya, titik yang Anda ambil, titiknya yang jangan jauh-jauh dari angka yang muncul di sini. Itu tipnya dari saya. Di sini ada angka 0 dan angka 1. Misalnya saya ambil angka 0, jadi kalau saya punya X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya 1. Kenapa? Kan di sini X-nya 0, maka Y-nya juga 0 ya. Kok 1? Kalau X-nya 1, maka Y-nya 1. Jadi kalau digambarkan 0,0 di sini. Jadi kalau saya gambar yang pertama, 0,0 di sini. Kan seket ya. Kalau 1,1 anggaplah di sini. Ini 1,1. Nah, ini yang saya punya. Berarti gambar yang kita punya kira-kira seperti ini. Ini gambar full tanpa syarat ya. Ini gambarnya. Bisa ngikuti ya. Nanti kalau ada syarat gimana? Nah, di sini kalau kita perhatikan nanti ya. Kalau kita perhatikan, gambar yang kita punya ini, itu kan ada syaratnya. Syaratnya seperti apa? Lihat di sini. Ini kan dari 0 ke I kalau digambar dalam garis bilangan, syarat dia kan gini kalau dalam garis bilangan. Jadi ada yang harus tahu ini dari mana sih batasnya dia. Ini kan kalau lihat dari garis bilangan, dia punya di sini aja.
Kan nolnya di sini kira-kira. Nolnya buka ya, nggak masuk ya. Nolnya di sini. Kan berarti dia dari 0 ke kiri ya. Dari 0 ke kiri. Dia dari 0 ke sebelah kiri. Sini berarti arahnya dia. Nah, arahnya dia. Berarti kan daerah yang tampak, daerah yang digambar berarti daerah sini. Ini yang ditampak. Ya. Dari 0 ke sebelah kiri. Dia dari 0 ke sebelah kiri. Ini daerah yang tampak. Dari 0 ke sebelah kiri dia. Dari 0 ke sebelah kiri. Berarti kan 0 sebelah sini. 0 kan sebelah sini. Kan ada 0 ke kiri, ada 0 ke kanan. Ya, ada 0 ke kiri, ada 0 ke kanan. Ini kan dari 0 sebentar saya ini dulu ya. Saya biar nyambung, ini saya hapus dulu. Kan gambar yang tampak ini tadi gambarnya seperti ini. Ya, sebentar. Biar nyambung. Ke atas, terus ada yang ke bawah. Nah, sekarang gimana cara batasnya? Mana batas yang ditebalkan, mana batas yang dihapus, ya. Nah, ini kan lintasannya dari 0 ke sebelah kiri, 0 sebelah kanan. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini yang Anda perhatikan ini sumbu X. Ini mewakili sumbu X. Yang Anda perhatikan sumbu X bukan sumbu Y. Jadi garis ini menyatakan sumbu X. Berarti ini yang diperhatikan. Angka 0 kan ini. Kan dari 0 ke sebelah kiri, berarti 0 sebelah kiri. Ke sana berarti. 0 sebelah kanan hapus. Nah, 0 sebelah kiri gambarnya ini. 0 sebelah kanan berarti yang dihapus adalah yang di kanan ada. Ini kan daerahnya tidak ada. Ini logikanya, inilah daerah saya. Yang tebal itu sebelah kirinya 0, sebelah kanan tidak ada. Paham nggak, Dek? Artinya sebelah kanannya 0, berarti gambarnya tidak ada. Bisa mengikuti saya? Silakan bertanya. Bisa, Pak. Oke, bisa mengikuti Bisa, ya? Pak. Oke, yang kedua, perhatiin yang kedua. Yang kedua kan parabola. Parabola ya, seket aja. Parabola tidak bisa ngambil sampel ya. Kemarin kan saya gunakan geseran ya. Kemarin pada saat parabola, saya ajari Anda menggunakan geseran dari suatu kurva yang ini. Ini kan kita punya kalau parabola yang kita punya kan dia seperti ini dia, parabola. Kira-kira ya, parabola kan seperti itulah. Saya nggak bisa gambar, mohon maaf. Ini parabolanya seperti itu. Ini gambar full dia, ini full dia. Kalau kita menggunakan daerah yang kita akan gambar, ya di sini kita nyatakan, yang kita gambar sumbu X ya. Ini sumbu X ya. Berarti kan ini kan 0 dan 1-nya masuk. Ya, 0 dan 1-nya masuk, berarti dia lingkarannya masuk semua. Berarti yang ini, misalkan di sini ada yang sebelah sini, ya ini daerahnya, ini kan, nah ini daerahnya, berarti saya punya sini angka 1, angka 0, angka 1. Tapi di situ kan masuk, berarti kan dia diarsir. Nah, berarti daerahnya mana? Daerah yang digambar berarti antara 0 dan 1. Ya, berarti itu aja gambarnya, nggak banyak. Sedikit aja, berarti sini gambar yang kita punya. Nah, ini berarti ini daerah yang Anda arsir. Berarti ini daerah yang diarsir sama kita. Nah, ini daerahnya. Berarti kalau di sini ada angka 0, kalau di sini saya punya angka 0, Kalau di sini saya punya angka 0, saya punya angka 0 di sini, saya angka 1 di sini, berarti kan daerah yang diarsir cuma ini aja. Itu aja. Berarti gambarnya berarti ini aja. Berarti gambar yang digambar kan cuma dari 0 sampai 1 saja, berarti sampai sini aja. Nah, sampai situ aja gambarnya. Tapi di sininya ada tandanya berarti dia diarsir, ini berarti diarsir, berarti dia masuk. Kalau tadi di sini kan 0-nya tidak masuk ya, berarti di sini 0-nya tidak masuk tadi. Berarti ini 0-nya tidak masuk. Saya kasih warna ini aja. Ini berarti 0-nya kan tidak masuk ya, berarti saya kasih tanda ini 0-nya tidak masuk. Nah, ini tidak masuk, berarti kosong tidak masuk dia. Yang sebelah sini, ini masuk. Ya. Kemudian gambar yang satunya kan, ini sama, kalian menggunakan sampel titik. Ya, sampel, ambil 2 titik saja, tapi titik yang Anda ambil jangan banyak-banyak lah. Ini di sini ya, ambil sampel titiknya. Ambil X-nya, ya berapalah yang Anda suka. X-nya, misalkan X-nya di sini kan 1, kalau X-nya 1, kalau X-nya 0, maka Y-nya 2 kan. Kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah 1. Ini kan gambarnya saya punya Y sama dengan 2 minus X. Masukin X-nya 0, nah Y-nya 2 kan. X-nya 1, 2 minus 1, berarti 0,2. Kira-kira di sini 0,2. Kira-kira ya, ini saya seket aja. Kemudian saya punya 1,1, kira-kira di sini 1,1. Kira-kira ya, ini kita hanya kira-kira saja. Berarti gambar yang saya punya seperti ini kira-kira. Nah, ini titik yang 1,1 di sini. Mungkin ya.
Nah, ini 1,1. Ini gambarnya. Ini daerah poolnya. Nah, sekarang daerah yang kita punya dari 1 ke kanan. Sekarang saya gambar sebentar ya, saya biar ada ini. Yang kita gambar dari 1 ke kanan. Yang kita gambar adalah dari 1 ke sebelah kanan. Kalau saya gambar, ini lintasannya, kemudian lanjutkan, seperti itu. Nah, di sini satunya tidak masuk ya, saya kasih lingkaran. Ini kalau masing-masing gambar. Ini kan tidak masuk di sini. Anggap itu nggak masuk ya. Nah, mana yang diarsir? Ya kalau Anda gambarkan daerah yang batasannya, kan ini kita tahu lah. Kalau kita yang ini ya, ini kan berarti dari 1 ke kanan. Berarti saya punya dari 1 ke, satunya tidak masuk di sini. Dari 1 ke sebelah kanan. Ya, dari 1 berarti satunya di situ buka, tidak masuk. Nah, ini daerah yang kita punya. Ini angka 1. Nah, daerahnya kan dia dari 1 ke kanan. Berarti yang kita punya adalah yang ditebalkan adalah 1 ke kanan. Gitu. Ya, dan seterusnya. Ini daerah yang kita punya. Ini daerah yang kita punya. Nah, berarti dari 1 ke kiri tidak ada. Berarti kan 1 ke kanan tampil, 1 ke kiri tampil. Berarti yang ini tidak ada. Berarti yang ini tidak ada. Kenapa? Ini kan 1 ke kiri, berarti tidak ada. Nah, berarti gambarnya seperti itu. Nanti digabungkan. Tapi nanti di ujian ya nggak gini gambarnya. Berarti nanti kalau digambar nggak bisa gini langsung jadi satu kesatuan ya. Cuma kan tadi saya nerangkan satu-satu biar paham. Tapi kalau nanti gambarnya ya gambarnya utuh semua. Utuh jadi dalam 3 gambar jadi 1 gambar. Ini mungkin yang agak repot buat adik-adik ya. Tetapi polanya tidak sulit kok ya, sederhana. Polanya kalau menggambar garis cukup menampilkan 2 titik sampel. Jadi kalau digambar utuh berarti gambar yang kita punya berarti kan seperti ini kira-kira. Kira-kira gambar yang kita punya kan ini 1. Kemudian dilanjutkan ya oleh parabola. Parabolanya ini kira-kira saya kasih gambar berwarna berbeda. Oke, parabola misalkan saya punya ini parabolanya. Nyambung ya. Parabolanya seperti itu sudah. Kemudian garis ke bawah. Ya, garis ke bawah dilanjutkan mungkin seperti ini. Misalkan ini gambar utuhnya seperti dan yang kita punya gambar utuh. Nah, itu ya. Nah, tinggal kita ngasih titik kan tadi di mana? Titik ini kan jadi titik ini tadi kan lihat, 1 ketumpuk berarti jadi ini titiknya dikasih tanda. Ini kan masuk berarti. Ini kan masuk dia. Numpuk dia jadi masuk. Ya. Ini jadi dia masuk. Ini berarti dia masuk. Ini masuk dia titiknya. Jadi titik ini masuk. Kemudian ini lihat yang di sini. 1 numpuk ya, masuk juga kan? Nah, ini kan di sini satunya masuk, berarti kan yang kita punya titik-titik ini juga masuk. Titik ini masuk juga. Tapi dia masuk titiknya masuk dia. Ini gambarnya. Nah, tinggal ada ngasih titik kan, kita punya di sini ada angka 0, ini ada angka 1. Di sini pasti kalau ini pasti sini angka 2. Nah, gitu. Ini gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi batasan-batasan itu kita lihat dari syarat ini. Kamu harus bisa baca mana yang tampil 0. Jadi batasnya di sini informasinya di syarat ini ya, syarat ini, di syarat ini. Di sini syaratnya. Jadi gambar poolnya oke, kemudian nanti gambar yang dihilangkan yang sebelah mana. Gimana, Dek? Bisa mengikuti? Bisa, Silakan Pak. bertanya. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ditanyakan, silakan teman-teman sebelum saya masuk ke materi. Ini nyambung dengan materi yang tadi, dengan yang akan kita bahas hari ini ya. Sudah ya? Nah, ini. Kemudian kemarin, kalau misalkan kita mencari limitnya ya, untuk gambar ini, sudah ya. Kalau kita bisa mencari limit tanpa menggambar, kalau gambar gampang ya. Ini misalkan saya punya, kita coba kita tidak melihat gambar lah. Gambarnya kita tidak ada misalkan. Ini gambarnya tidak ada. Ya, gambarnya tidak ada. Ini misalnya nggak ada gambar ini. Ya, gambar ini tidak ada. Kita lihat mencari limit. Jadi misalkan Anda tidak lihat gambar ini ya, gambarnya tidak. Kalau mencari limit gimana? Tapi lihat. Jadi Anda nanti kalau misalnya tidak menggambar utuh ini, Anda bisa memperhatikan interval ini, ya, yang kita dalam ketidaksamaan ya, memperhatikan ini. Jadi kalau misalkan ditanyakan gini, tentukan limitnya, limit dari x mendekati ini 0 ya, 0 dari sebelah kanan, misalkan kayak gini, kanan ya, fx. Nah, ini kan kamu ada punya 3 pilihan di sini. Apakah fungsi x yang fx sama dengan x,
fx turun x kuadrat, 2 minus x. Ini kita nggak punya gambar ya, kalau ada gambar gampang. Maka fungsi yang kita pakai yang nomor 1 kan, nomor 2 kan, nomor 3. Kita perhatikan, 0 sebelah kanan, itu kan lihat, logikanya mana yang 0 sebelah kanan, di sini lihat. Ya. Ini kan tidak ada daerah yang dari kanan menuju ke 0. Ini 0 kan sebelah sini. Berarti ini mungkin terjadi. Ini kan saya bisa menuju dari daerah arsial menuju ke 0, berarti yang nomor 2 yang dipakai. Berarti saya punya limit x mendekati 0, saya punya berarti dari kanan, berarti saya punya x pangkat 2 yang dipakai ini. Berarti saya punya 0 kuadrat sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau 0 sebelah kiri, limit x mendekati 0 sebelah kiri fx, seperti ini. Nah, berarti kan lihat, ada daerah arsiran yang menuju dari 0 sebelah kiri kan, kalau ini nggak ada kan, daerahnya dari kanan nggak ada, dari kiri sorry, ini nggak ada juga kan, yang ada cuma nomor 1 aja, berarti yang dipakai adalah yang x di sini. Nah, berarti 0. Jadi yang saya punya nanti ya, adik-adik harus memperhatikan fungsi yang mana. Kalau lihat di hasil kan kuadrat dengan x sama aja, tapi yang saya mau nanti kamu harus jujur, fungsi mana yang kamu pakai, ya, fungsi mana yang kamu pakai di sini. Kalau misalkan saya punya limit misalnya, limit x mendekati 1 dari kanan fx. Nah, ini kan logikanya kemungkinan Anda perhatikan yang ada angka 1 kan, yang ada angka 1 kan yang fungsi nomor 2 dengan nomor 3. Maka kemungkinan Anda pakai yang nomor 2 atau nomor 3. Kita perhatikan 1 dari kanan, ini ada kan 1 dari kanan enggak ada. Kosong di sini, berarti yang ini, berarti yang nomor 3. Berarti yang saya pakai nanti yang nomor 3. Kalau kita tambah melihat gambar. Berarti yang saya pakai nanti 2 minus x seperti ini. Berarti saya punya 2 minus 1 sama dengan 1. Seperti ini. Nah, kalau digambar kan gampang. Kalau digambar kan gampang. Kan 1 dari kiri kan, 1 dari kiri ini. 0 dari kanan berarti ini. 0 dari kiri berarti ini. Kan melihat gambar gampang di situ nih. Melihat gambar dari nilainya pun gampang. Ini nilainya adalah, di sini kan dari nilai kurva kan kemarin tahu ini nilainya 1. Seperti ini. Jadi dari kurva kelihatan. Kurva biasanya sangat membantu dalam menghitung-hitung seperti ini. Oke, nah sekarang dari konsep yang kemarin kita gabungkan. Maka lahirlah nama istilahnya ini nanti kekontinuan ya. Ada nanti istilah kekontinuan. Ya, kita masuk sekarang materinya kekontinuan. Tetapi materinya adalah yang kemarin. Ya, yang kemarin kita ngulang termasuk yang di sini kita gabungkan. Nah, sekarang tinggal Anda memahami dari yang menggambar, kemudian menentukan limit kiri, limit kanannya, kemudian nilai fungsi, itu yang jadi modal kita ya. Yang jadi modal kita itu. Sebelum dilanjutkan, silakan ada yang ditanyakan. Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan. Silakan. Tidak ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Sekarang saya masuk berarti ke kontinuan. Saya masuk ke kontinuan ya. Saya masuk ke kontinuan. Jadi saya masuk di kontinuan. Saya pakai ini aja dulu sebentar ya. Saya masuk ke kontinuan. Oke, saya akan coba masuk di kontinuan. Jadi nanti kalau kurang jelas, langsung Anda komentar ya, jangan diem aja. Ini materinya nyambung dari yang tadi. Oke, saya masuk ke kontinuan fungsi. Ke kontinuan fungsi ya. Sebentar, warnanya begini. Ke kontinuan fungsi. Nah, konsep kekontinuan nanti di sini bahan bakunya adalah kemarin Anda bisa menggambar fungsi. Kemudian nanti Anda bisa mencari limit fungsi dengan modal fungsi atau dengan modal gambar. Jadi kekontinuan ini nanti ya untuk yang di sini. Jadi nanti ini kita berhubungan dengan suatu fungsi dalam bentuk grafik atau dalam bentuk rumus fungsinya ya.
Mungkin ini yang buku yang kita pakai kan beberapa referensi yang saya tampilkan kan salah satunya adalah Anda menggunakan Purcell ya. Purcell sebentar. Jadi ini di sini ini ada Purcell ininya. Ini boleh Anda screen. Nah, ini judul bukunya. Ya, ini judul bukunya. Ini bisa diambil dengan yang kemarin ya, yang kemarin saya ini. Ini bisa di-download. Kemarin kan ada yang itu ternyata filenya sudah dihapus. Ini adalah Purcell tapi dalam versi bahasa Inggris. Ini bukunya. Di screen aja nanti dicari ya. Bisa di-download filenya. Filenya bisa. Oke. Kita akan masuk di kekontinuan. Ya, ini buku versi bahasa Indonesia juga ada. Ya, bahasa Indonesia juga versinya ada. Nah, bicara kekontinuan, sebenarnya konsepnya adalah yang kemarin dan yang tadi saya terangkan yang temannya tanya. Nah, di sini adalah ada gambar beberapa fungsi di sini ya. Ada hubungannya dengan yang kemarin kita terangkan. Jadi, ini tampilan yang kita punya di sini ya. Kalau Anda perhatikan di sini. Ya. Ini kan saya punya ada suatu gambar fungsi ya, fungsi. Tapi dia terputus di C di sini. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di sini ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini kan nilai fungsinya di sini. Dia punya nilai, kalau di sini dia limitnya tidak ada. Kenapa? Limit kiri berbeda dengan limit kanan. Adik-adik tolong perhatikan dan tolong bertanya ya. Pada kasus gambar pertama di sini, yang sebelah sini gambar ini saya katakan limit kirinya kan nilainya di sini. Ini nilai limit kiri di sini nilainya. Nilainya di sini ya. Limit kanannya nilainya di sini. Kalau anggap saya sebagai ini adalah A1, ini sebagai A2 kan berbeda. Berarti namanya di sini kan limit ini dia tidak ada. Ya, ada hubungan dengan kemarin kan? Tetapi dia nilai fungsinya ada. Jadi nilai FC-nya ada. Nilai FC-nya ada di sini A2 nilainya kan? Nilai FC-nya adalah A2 kalau saya nyatakan seperti itu. Ini ada berarti kan dia mempunyai nilai fungsi tetapi dia tidak mempunyai limit di titik C. Ya tidak ada. Maka dikatakan dia limitnya dia tidak ada, tapi dia punya nilai fungsi. Ya. Kemudian gambar yang kedua, di sini dia punya nilai fungsinya ada. Di sini kan nilai fungsinya kalau saya katakan sebagai A2, ini sebagai A1. Ya. Ini nilai limitnya ada, limitnya nilainya adalah limit di sini dia ada. Limit di C ya, di C, limit kirinya adalah A1, limit kanannya adalah A2, nilai fungsi pada saat FC juga adalah di sini A1, beda ya, limitnya ada, limit fungsinya ada, tetapi nilai fungsi dan limitnya berbeda. Ini kasusnya. Udah kita bahas kemarin ya, udah kita bahas kemarin. Jadi nilai limit kirinya adalah A1, limit kanannya adalah A1, nilai pada saat X sama dengan C, maka FC sama dengan A2. Nah, di sini limitnya ada, tetapi limitnya berbeda dengan yang di sini. Nah, gambar yang ketiga, clear di sini, limit di C di sini, kan ini C-nya. Kan kemarin kalau tidak ada tanda bulatan seperti ini, berarti dikatakan dia masuk semua, mulus. Jadi kalau gambarnya mulus, berarti dia masuk di semua titik. Nah, berarti nilai FC-nya di sini A2, maka nilai limit kirinya A2, kanannya A2, maka di sini limitnya dengan fungsinya sama. Ini berarti limitnya ada, fungsinya ada, tetapi nilainya berbeda. Kalau ini adalah limit tidak ada, nilai fungsinya juga nilai fungsinya ada. Ini kalau misalkan saya ini dikasih tanda bulatan tidak masuk, berarti limitnya tidak ada, limit kirinya ada, limit kanannya ada, tetapi berbeda. Berarti limitnya tidak ada, nilai fungsinya tidak ada. Kalau yang ini contoh kalau misalkan saya bulatnya tidak masuk. Nah dari motivasi ini, maka nanti kalau kita perhatikan gambar yang pertama, dia gambarnya terputus. Gambar, dia loncat, terputus. Jadi ada loncatan jeda. Berarti dia, kalau kita bisa berjalan, ada jembatan, ada sungai tanpa jembatan, kan kita tidak bisa lanjut perjalanan, kan? Kenapa tidak lanjut? Jembatannya tidak ada, apalagi kalau sungainya lebar sekali. Kayak Sungai Barito. Kalau nggak ada jembatan, kan Anda lintasan ke bawah. Kan berhenti, berarti perjalanan berhenti dulu. Mencari jalan untuk melintas. Kalau di sini juga sama. Jalan, tetapi di sini ada jembatan sudah ada, terhubung tapi dengan jembatan. Mungkin ada jembatan di sini penghubungnya, jeda ya. Terputus sebenarnya di sini. Berarti dia berhenti loncat. Kan berhenti kan ibaratkan bolongan ini kan seperti lubang ya.
Kalau ada lubang kan logikanya kalau Anda naik mobil ada lubang kan atau naik motor, Anda kan berhenti sebentar ya. Tidak mungkin kencang lah di situ kan berhenti baru loncat ke situ. Ya, jadi minimal ada jeda, jalan kan tidak bagus di sini. Jadi kalau Anda berjalan kan pasti loncat. Kalau ini berarti jalannya mulus tanpa ada lubang. Nah, yang ini namanya continue. Kenapa continue? Istilah continue, kalau Anda menggambar suatu garis, continue dikerjakan terus. Nah, ini berarti gambarnya, tapi kalau ini continue. Tapi kalau Anda menggambar, jeda, angkat, lanjut lagi, maka Anda katakan discontinue. Seperti Anda kalau mengerjakan aktivitas yang dilakukan rutin, apakah rutinitasnya per hari, per 2 hari, per seminggu, yang penting rutin. Ya, berarti dikatakan kan ada istiqomah di sini. Ada istilah istiqomah, berarti Anda continue dia. Rutinnya bisa rutin per berapa, ada kan aktivitas Anda kerjakan berulang-ulang tetapi rutin. Ada aktivitas yang Anda kadang dikerjakan, kadang enggak. Nah, itu yang katakan discontinuous seperti itu contohnya. Jadi kalau Anda punya intervalnya terserah apakah per hari. Contoh kalau sholat lah, kalau di orang muslim, kayak saya orang muslim kan, kita punya jadwal sholat kan 5 waktu. Mungkin di teman-teman kan ada yang 5 waktunya kontinu dikerjakan sepanjang umurnya dia, ada juga yang discontinue. Kalau wanita kan tidak mungkin. Dalam 1 tahun pasti dia tidak mengerjakan sholat. Ya, kalau wanita kan jelas, ada bolongnya di situ. Ada jedanya. Kalau laki-laki ya seharusnya tidak ada. Mungkin ada udzur dia sakit. Ya. Tetapi secara rutinitas bisa kita dalam 1 minggu lah, sholat lah. Itu kan apakah Anda melakukannya continue selama 5 waktu dalam 1 hari, atau Anda belang. Nah, itu contohnya. Nah, ini gambar ini. Oke. Nah, sekarang dari sini maka muncullah definisi kekontinuan fungsi di suatu titik. Ya. Ini berarti dia discontinue di titik C. Ini juga discontinue. Discontinue dia di titik C. Kalau ini dia continue di semua titik. Continue di C, dan yang lain juga continue. Kenapa? Jalannya mulus. Ini continue selain titik C. Di sini continue ya. Tetapi di sini tidak. Ini pun juga sama. Continue selain di C. Sini kan mulus aja. Tapi di sini tidak. Ya. Oke, kita masuk di kekontinuan di sini. Jadi nanti continue itu, istilah continue di sini, saya ambil dan kita nanti terangkan. Nanti di sini dia ada istilah continue, di sini. Jadi continue ini ada hubungannya dengan yang kemarin. Jadi kalau dalam gambar, jadi di sini dikatakan suatu fungsi itu pada interval, ya, pada interval bukan memuat C. Jadi saya punya interval itu kan kayak tadi ya. Kayak tadi kan di contoh soal kita menggambar satu fungsi kan ada intervalnya. Batas menulisnya sebesar apa sih? Kita menggambar itu ada batasnya. Jadi tadi temannya bilang menggambarnya dengan batasnya seperti apa lintasannya. Ini maksudnya. Jadi nanti lintasan gambar itu dia ada apa? Ada intervalnya. Jadi yang di sini kan di sini ada batas menggambar dia kan. Ini logikanya dari C kan ini yang digambar. Ini batasnya. Ini maksudnya batasnya ke sana, tapi dia mau memancing intervalnya. Jadi menggambar kurva itu dari sini misalkan ya. Kemarin kita kenalkan ada istilah kurvanya di sini. Berarti kan ini ke sana. Ini kan intervalnya. Ini kan semakin besar ke sana. Berarti kan logikanya di sini saya punya C kan dari sana. Misalkan minta hingga sampai C di sini. C-nya buka di sini. Kemudian yang ini kan digabung. C, intervalnya C-nya masuk. C-nya masuk kalau di sini C, tah hingga di sini. Kan sampai enggak tahu. Intervalnya ini, tapi dia mau C. Dia mau C di sini. Ya. Nah, ini mau C. Ini pun sama. Intervalnya sama. Minta hingga sampai tah hingga, tapi di C-nya dia di sini enggak apa di gambarnya ke sana, tapi dia mau titik C. Nah, ini mau titik C di sini. Yang di sini yang di bawah ya, yang di bawah di sini. Yang kita bicaranya yang di sini ya, yang sumbu X. Kalau bicara interval adalah sumbu X, bukan sumbu ya. Sepanjang sumbu. Jadi yang kita punya sepanjang sumbu ini. Sepanjang sumbu X dia mau C. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini dikatakan continue di satu titik. Jadi saya punya misalkan F itu terdefinisi ya. F itu terdefinisi pada interval buka yang muat titik C. Saya katakan F itu continue di C jika ada istilah jika limit ini sama dengan ini. Ya, jika limit efek pada saat F mendekati C sama dengan nilai fungsinya. Berarti yang ini contohnya. Berarti contohnya adalah fungsi yang di sini. Ini kan dia kasusnya kan dia limitnya sama dengan nilai fungsi. Maka dikatakan ini adalah continue. Jadi kalau di sini saya punya nanti, berarti di sini FC-nya ada. Nih, di sini ada. FC-nya ada. Terdefinisi. Ya. FC-nya ada. Kemudian limitnya ada.
limit X mendekati C, ini juga nilainya adalah ada. Nah, jadi nanti di sini, istilah ini bisa kita pecah menjadi 3 kasus. Ya. Jadi nanti buktikan bahwa dia kontinu. Jadi kalau saya katakan F itu kontinu di satu titik ya, pada interval buka yang mau titik C, jadi nanti kita punya nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya di titik itu. Ini konsepnya. Nah, kemudian kita coba uraikan dari sini. Jadi yang kita punya nanti kondisi kontinu itu, kita punya 3 kondisi di sini. Kita dari satu kondisi itu kita uraikan menjadi beberapa kondisi. Jadi dari sini, dari kasus ini, dari limitnya sama dengan nilai fungsinya, ini bisa kita jelaskan. Berarti ini dia punya 3 ya. Berarti yang ini artinya apa? Berarti pertama di sini nilai fungsinya ada. Ini ada. Atau dia terdefinisi. Ya. Anda tahu kemarin kan suatu fungsi nilainya ada kan dari beberapa contoh soal yang kemarin saya tampilkan, ada kan nilai yang fungsi tidak punya nilai fungsinya di titik itu. Kemudian di sini limitnya ini, berarti di sini kan limitnya ada. Limit X mendekati C, fx itu ada. Terakhir nanti Anda samakan, berarti limit X mendekati C, fx itu sama dengan nilai fungsi di titik C. Nah, ini adalah kontinu ada 3 syarat. Salah satu syarat tidak dipenuhi berarti batal. Nah, contoh gambar yang tadi kan ada limitnya ada, fungsinya ada, tetapi tidak sama. Ya, berarti kalau kasus itu ada, berarti dikatakan discontinue di titik yang kita cari. Nah, ini berarti ada syaratnya 3. Jadi tolong adik-adik, konsep continue secara ringkas ada satu konsep, limitnya sama dengan nilai fungsinya di titik itu. Kemudian dari satu kondisi ini bisa Anda pecah menjadi 3 kasus. 1, 2, 3. Ya. Kalau yang ini kan jelas Anda 2 kasus kan? Ini adalah limit kiri harus sama dengan limit kanan. Berarti ada 1, 2, 3, 4 kasus di sini. Jadi Anda harus tahu kan, kapan dikatakan limit fungsi di titik itu ada pada saat limit kirinya dan limit kanannya di titik tersebut ada dan sama nilainya. Nah, ini mungkin. Nah, kita coba ya. Kita coba mungkin dari beberapa kasus di sini kan kalau kita perhatikan contoh soal yang tadi atau contoh gambar yang tadi di atas ini bisa adik-adik katakan di sini, di sini bisa adik katakan, oh berarti yang ini saya katakan, berarti gambar yang ini saya katakan, berarti gambar yang pertama saya katakan dia adalah discontinue di X sama dengan C. Berarti ini saya katakan yang ini, yang kasus ini berarti F itu discontinue di sini. Discontinue di X sama dengan C. Ini pun sama. Kenapa yang menyebabkan discontinue? Karena nilai limitnya berbeda dengan nilai fungsinya kan. Ini nilai limitnya ada, fungsinya ada. Limitnya di sini berbeda kan? Limitnya berbeda, maka limitnya tidak ada, maka syaratnya tidak dipenuhi. Jadi nanti kalau Anda menyatakan membantah suatu kasus kan tidak harus semua diuraikan. Hal yang menyebabkan dia tidak terpenuhi adalah limitnya dia tidak ada. Karena sini kan, karena saya punya ini, karena saya punya limit kiri, limit X mendekati dari sebelah kanan fx, ini, dia tidak sama dengan limit X mendekati C dari sebelah kiri fx. Tidak sama kan? Tadi saya misalkan tadi A1, A2, berbeda. Kalau yang ini, ya, limitnya ada, nilai fungsinya ada. Kalau saya katakan, ini berarti F itu discontinue. Di X sama dengan C. Karena ini jawabannya. Karena ini. Nah, karena alasannya itu. Ya, limitnya ada nilainya, nilai fungsinya ada, tetapi nilai limit dengan fungsi berbeda. Kalau ini clear, fungsinya ada, limitnya ada, dan dia nilainya sama, maka dikatakan dia continue. 3 syaratnya dipenuhi. Ya, karena ini. Karena limitnya sama nilai fungsinya. Oke, ini mungkin dari konsepnya ya. Konsepnya, jadi nanti ini basicnya emang digambar tadi deh ya. Jadi yang kemarin sama hari ini tadi ditanyakan temennya, itu sangat mendasari pemahaman Anda kepada konsep continue di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini yang ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari contoh yang ada di buku Purcell ini,
Ya. Ini kalau kita perhatikan dia continue ya di sini. Dia continue. Dari gambar dia continue di sini. Ya, dari gambar dia continue. Nanti ada continue bisa di sini dia ada apa namanya? Continue bisa dihapus atau tidak. Ya. Di sini didefinisikan bahwa dia didefinisi pada saat X sama dengan 2. Ini kalau Anda perhatikan pada saat X-nya 2 kan dia tidak terdefinisi. Tapi kan disyaratkan X-nya tidak sama dengan 2. Nah, karena dia pada saat dia ini kalau kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau tanpa syarat fungsi ini, kalau kita perhatikan kalau ini tanpa syarat ya, tanpa ada syarat ini, maka dia tidak terdefinisi. Maka pada saat F sama dengan 2, ini kita punya kan 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. Ini kan saya punya kan 0 per 0. Ini kan tidak ada. Tidak terdefinisi. Nah, saya ulangi. Berarti kan dikatakan ini tidak ada. Ya. Nah, ini kan tanpa syarat. Kalau tanpa syarat, dia tidak terdefinisi. Maka supaya dia continue, maka dikasih syarat tambahan. Di sini disyaratkan berarti ada tambahannya X-nya tidak sama dengan 2, tetapi di sini pada saat X tidak sama dengan 2 fungsinya ada. Di sini jadi pada saat saya punya ini, pada saat ini saya punya ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi tidak sama dengan 2. Ya. Jadi ada syaratnya. Ya. Kalau nggak ada syaratnya dia tidak terdefinisi dengan fungsinya. Ya, oke, kita coba ya. Maka di situ kan di dalam bentuk gambarnya itu dia di gambarnya kalau nilai fungsi itu D apa adanya Anda masukkan. Apa adanya, tapi di sini kan pada saat 2 kan tidak ada, sehingga nanti dikasih syarat tambahan, ya. Jadi di sini bisa kita buat asalnya dia tidak kalau tidak ada syarat tambahan dia discontinue dia. Tapi dikasih syarat tambahan tidak 2 kemudian kita tentukan pada saat 2 nilainya kita tentukan juga berapa nilainya. Kita definisikan. Jadi misalkan pada saat Anda misalkan ada suatu acara atau Anda menyatakan suatu aplikasi, Anda tidak memenuhi syarat. Kan kalau Anda akan mengikuti lagi suatu kegiatan itu kan Anda akan memperbaiki persyaratan yang Anda tidak dipenuhi misalkan. Misalkan contoh aja ya, misalkan Anda ikut tes SBMPTN. SBMPTN. Kan kalau misalkan Anda tes kan tes di situ. Menurut Anda kan tahu lemahnya di mana kan? Anda tahu, maka Anda akan memperbaiki lemahnya di mana. Apakah dia bentuknya TPA-nya, atau kemampuan IPA-nya, atau kemampuan dasarnya. Anda perbaiki di mana? Kalian bisa merasakan, oh pada tes kemarin saya kurang, misalkan pada tes yang pertama, Anda kan ada 2 kesempatan tes kan di situ. Pada tes pertama, Anda ternyata unggulnya di kemampuan dasar, tetapi di kemampuan untuk yang logikanya Anda jelek, berarti Anda perbaiki itu. Kan di situ caranya sehingga kalau semua syarat dipenuhi, maka Anda bisa keterima jadi mahasiswa di negeri. Misalkan seperti itu. Dengan nilai minimalnya berapa? Kan Anda tahu kan, dari nilai yang Anda kemarin UTBK itu kan ada nilainya di sini. Ya. Maka bisa Anda lihat, oh ternyata teman saya nilainya di bawah ini ternyata tidak masuk. Berarti Anda bisa simpul, oh berarti kalau nilai ini kayaknya masuk deh. Jadi Anda kan punya patokan sebenarnya. Maka yang tidak dipenuhi itu berarti Anda perbaiki. Bisa diperbaiki jadi mungkin tahun ini Anda tidak masuk, tahun depan bisa masuk. Ini kan asalnya tidak bisa, jadi diperbaiki. Yang kesalahan yang tidak dipenuhi mana ternyata yang jadi masalah di 2 kan, sehingga pada saat F-nya 2 kita definisikan berapa di sini. Kita buat dia jadi fungsi bersyarat namanya. Jadi nanti pada saat di sini, pada saat dia tanpa ada syarat ini, dia tidak continue. Tetapi karena dia tidak continue, maka kita punya sekarang supaya continue gimana ya? Diakali deh. Kan Anda kalau misalnya ada sesuatu yang Anda tidak bisa, kan Anda ngakal kan? Contoh misalkan paling gampang ya, Anda misalkan lagi jalan pakai motor atau pakai mobil, Anda melintasi suatu jalan, ternyata di situ ada orang nikahan. Kan Anda tidak mungkin berhenti selama nunggu orang selesai nikahan kan? Berarti Anda mencari gimana caranya saya bisa lanjut ke jalan yang kita tuju, berarti Anda muter supaya tidak lewati ke situ kan? Nah, ini kan logikanya, ini kan tadi kalau tanpa ada syarat, dia discontinue. Di sini bisa kasih syarat, maka saya punya pada saat X tidak sama dengan 2. Nah, ini. Yang kedua berarti pada saat saya punya 2, kalau saya punya 2, 4 misalkan. Pada saat saya punya di sini adalah nilainya adalah 4, pada saat X-nya sama dengan, nah ini kasih syarat di sini. Misalkan dari mana? Ya, kalau limit kan difaktorkan di sini. Kasih syarat aja. Nah, dikasih syarat berarti X min 2, X plus 2.
Nah, yang ini kita hilangkan. Ini kan berarti kan saya punya. Nah, berarti kita anggap inilah yang kita cari fungsi. Berarti 2. Nah, berarti ke seperti itu. Ingat ya, kalau mencari fungsi tidak diginikan ya. Tidak ada faktor. Jadi kalau fungsi itu Anda langsung masukkan aja nilainya. Tetapi nanti kalau limit, ada kan limit. Kalau dimasukkan 0/0, maka yang Anda lakukan cara pemfaktoran. Kalau cara pemfaktoran Anda bisa, kalikan akar sekawan. Kan kalau limit seperti itu ya. Kan ini Anda mencari limit. Nah, di sini berarti ini kita ngakali fungsinya ada. Sehingga nanti gambarnya di continue. Asalnya kalau kita perhatikan, asalnya fungsi ini dia tidak continue di sini ya. Asalnya dia fungsi tidak continue di X sama dengan 2. Yang ini. Nah, sehingga supaya continue dia dihapuskan. Ini asalnya dia bulat di sini kosong. Sehingga dibuat syaratlah pada saat dia nilainya adalah 4. Sehingga dia continue. Nanti ada kasus dia continue bisa dihapus dan dia tidak jadi continue-nya bisa dihapus ya, discontinue bisa kita perbaiki sehingga jadi continue. Ada juga dia yang discontinue tidak bisa dihapus ya, ada juga dia betul-betul dia memang tidak bisa dihapus, jadi betul-betul dia discontinue kayak gini tadi contoh gambarnya. Nah, ini nggak bisa dihapus, ini tidak bisa dihapus di sini ya, dia gambarnya bisa. Kalau ini nggak bisa, ada 2 double di sini ya, gambar double di sini. Jadi kalau ini dia ada, jangan situ ya. Ini kan nggak bisa, soalnya dia titiknya misah di sini. Ya, ini bisa tidak bisa dihapus ya. Nah, contoh yang tidak bisa hapus seperti ini. Tapi kalau satu seperti ini, asal gambarnya dia kan tadi gini ya, asal gambarnya dia itu yang ini, asal gambarnya kan di sini dia bulatnya, dia kosong. Asalnya dia kosong. Jadi dia asal gambarnya dia tadi dia gini, asal gambarnya dia seperti ini. Nah, dia asal gambarnya dia seperti itu. Kan dia discontinue ya. Nah, asal gambarnya seperti ini dia. Jadi asal gambarnya dia seperti itu. Jadi asal gambarnya dia seperti ini. Nah, kan dia ke sini loncat. Nah, karena dia, maka dibuatlah syarat yang ini, kemudian ditentukan pada saat 2 nilainya berapa. Dari sini tahunya. Nah, dari sini tahu. Kita buat seperti itu. Ya ini. Sehingga bisa kita syaratkan fungsinya berarti bisa dihapus, sehingga dihapus dia. Jadi bisa. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Kita coba dalam kasus lain ya, mungkin ini kita nanti perbanyak latihan, semoga teman-teman bisa ngikuti. Contoh mungkin kita ambil dari buku ini. Untuk ini dia continue, harga mutlak dia continue, nanti dibaca aja ya. Continue-nya kita lihat dari beberapa kasus continue. Oke, yang ini ya. Nah, ini kan. Kita cari yang tadi ya. Kalau ini tadi gambarnya continue ya. Ini adalah continue dia. Tadi gambar yang kita punya dia continue yang ini. Kenapa continue? Gambarnya udah kita gambar. Nanti contoh yang 32 ya. 32 contohnya. Tadi kan ini. Nah, tentukan kekontinuan. Jadi saya punya soalnya tentukan kekontinuan. Jadi nanti bentuk pertanyaan dari soal yang ini. Dari soal ini nanti kita punya tentukan kekontinuan fungsi berikut. Atau apakah fungsi ini kontinu tidak? Langsung aja ya. Apakah aja ya, langsung. Apakah f continue? Pertanyaan paling enak apa ya biasanya? Oh, tentukan kekontinuan aja ya. Aja lah, yang tadi benar-benar. Tentukan kekontinuan. Tentukan fungsi ini. Nah, ini berarti. Nah, dia kalau ada pertanyaan seperti ini kan tidak ada. Terkadang nanti ada fungsi tentukan kekontinuan di titik ini dan ini.
Ya, kalau kalau nggak ada keterangan, kalau tidak ada keterangan, seperti yang di sini kan tidak ada keterangan. Jadi di sini nanti ada pinter-pinter aja memilih dia ngeceknya di mana. Ya, ini kan ini kan di semua titik ya. Jadi dia continue di mana? Kalau discontinue di mana? Kan di sini tidak ada keterangan. Dia misalkan kalau Anda melacak atau berjalan ke suatu jalan, Anda ngecek yang ada jembatannya di mana. Ya tahu ada jembatan di mana, Anda ngecek jalannya, ada jalan, nanti ketemu di mana jembatan. Terus jembatan 1, jembatan 2. Ya, atau Anda ketemu sungai di kilometer berapa. Nah, di sini kan keterangannya dikasih tahu di sini loh nanti. Jadi cara ngecek kekontinuan suatu fungsi kalau tidak ada suruhan, cek kontinunya di sini misalnya, cek kontinunya di sini, cek kontinunya di sini, misalkan ya, kontinu enggak dia. Seperti Anda kalau misalkan Anda sholatlah di hari ini, oh sholat, hari berikutnya gimana? Hari berikutnya di mana? Ya kalau kita buat grafik Anda aktivitas Anda ibadah, Anda kan bisa lihat, mungkin kalau Nasrani di hari Minggunya, tiap hari Minggu datanglah ke gereja misalkan. Kalau Muslim kan 5 kali dalam sehari kan, itu minimal. Apakah Anda lakukan enggak? Atau hari ini dia lakukan semuanya atau tidak? Kan bisa ngecek Anda grafiknya. Di hari berapa dia bolong. Nah, kalau di sini udah kasih tahu, oh nanti cara ngecek dia continue discontinue berarti di 0 dan 1 saja. Yang lain tidak usah dicek. Jadi cara ngecek-ngecek continue kalau tidak ada keterangan, Anda cek di syaratnya. Berarti di titik inilah kita curigai dia continue atau tidak continue. Ya, kita kembali. Nah, berarti cara ngeceknya sama. Berarti di sini, ya pasti ujungnya dan gambar lah biasanya. Dan pertanyaan di sini nanti ujungnya dan gambar lah. Ya, jadi di sini ujung-ujungnya dari pertanyaan itu dan gambarlah fungsinya. Ya, jadi nanti dan gambarlah fungsinya dia. Ya, ini misalnya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin terjadi deh. Nah, ini pertanyaan yang mungkin terjadi seperti ini. Ya, oke kita coba jawab contoh ya. Jadi ini soal yang mungkin terjadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti Anda ngecek di semua titik ya. Nah, kalau ngecek semua titik kan banyak. Nah, cara ngeceknya ya titik yang ada di syaratnya aja. Ya. Di sini cara ngerjakan metode ini kan Anda tahu ya, saya bilang kemarin, kalau ada gambar itu lebih enak kita mencarinya. Ya. Jadi gambar itu bisa Anda dulukan ya untuk membantu menghitung. Itu dengan gambar sangat membantu sekali, tapi kalau gambarnya salah bahaya. Kayak kita gambar belakangan aja ya. Kita anggap tidak ada gambar. Berarti kan yang pertama cek kekontinuan di sini. Di X sama dengan 0. Nih. Berarti kalau ngecek kekontinuan, target Anda kan harus gini. Limit X mendekati 0, Fx, dia harus sama dengan F pada saat nilainya 0. Nah, kalau Anda sampai ke sini, maka dikatakan dia continue di X sama dengan 0. Ini target Anda. Dari sini kan Anda punya 3. Berarti nilai ini gimana? Ya, dari sini berarti Anda cek, berarti kan ini gimana? Nah, Anda kan cari, apakah ini sama dengan ini enggak? Ini langkah-langkah yang harus Anda kerjakan. Kalau dia sama, berarti dilanjutkan baru ke situ. Ke sini berarti. Berarti nanti kalau gini, nanti kemungkinan limitnya X mendekati 0, Fx, ada atau tidak? Ini pertanyaan. Nah, kalau ada, nanti bandingkan. Ini kan langkah-langkah yang Anda harus kerjakan. Ini coretannya ya. Berarti cek di sini kan, berarti di sini yang pertama. Pada saat X 0. Nah, yang pertama saya punya F pada saat X-nya sama dengan 0. Atau saya tuliskan F0 di sini. Nah, Anda ngecek jangan sampai salah ya, memilih fungsi jangan sampai salah. Caranya, Anda perhatikan syaratnya. Kemudian langkah berikutnya perhatikan ada angka nolnya. Jadi kalau mencari nilai fungsi kan
Anda perhatikan titiknya berapa? 0 kan, berarti yang ada angka 0 kan fungsi nomor 1 dan fungsi nomor 2. Yang fx sama dengan x dan fx sama dengan x pangkat 2. Kemudian, langkah berikutnya perhatikan yang ada tanda sama dengannya. Nah, ini kan nggak ada sama, berarti yang ini. Berarti fungsi yang nomor 2. Terus saya punya 0 kuadrat. Lupa kan nomor 1 bisa. Ingat ya, tolong ditampilkan fungsi mana yang Anda pakai, nomor 1 atau nomor 2. Jangan langsung gini ya, ini nanti saya salahkan. Langsung gini. Nanti kalau Anda jawab kayak gini, saya bingung. Anda pakai, coba, kalau Anda bisa ngerjakan seperti ini. Ini kan nilai akhirnya. Apakah Anda pakai nomor 1 atau nomor 2? Sama-sama kan? Saya bingung, berarti saya salah di sini. Ini kan jelas. Yang Anda tampilkan apakah yang nomor 1 atau nomor 2. Maka di sini nanti Anda tampilkan, kalau nomor 1 berarti ini, langsung, nggak apa-apa. Kalau nomor 2 kan ada gini. Ya. Jadi di sini kan nomor 2. Nomor 2 berarti kan saya punya kuadrat. Sama dengan 0. Berarti pakai nomor 2. Oke. Ini. Kemudian yang kedua, limitnya. Limit X mendekati, ini berarti yang nomor 1 ya. Nomor 2. Limit X 0 dari sebelah kiri fx. Nah, sebelah kiri kan, logikanya kan ini sebelah kiri. Ini dari 0 ke kiri kan. Ada moncongnya dari 0 ke kiri. Karena sebelah kanannya 0. Ini kalau lihat dari posisinya, kalau Anda tidak menggambar garis bilangan, ini logikanya dari 0 ke sebelah kiri kan. Baca di sini dari 0 sebelah kiri. Dari 0 ke kanan. Ke kanannya. Ini kan dari 1 ke kanan. Arahnya moncongnya dari 1 ke kanan. Berarti karena dia adalah limit kiri, maka saya pakai 0 ke kiri. Berarti ini. Berarti saya pakai nanti limit X mendekati 0 dari kiri, saya pakai yang X di sini. Berarti yang ini yang dipakai. Itu sama dengan 0. Kemudian yang saya pakai limit X mendekati 0 dari sebelah kanan, fx. Nah, 0 ke kanan kan berarti ini. Kebalik, awas ya. Salah nih kebalik. Berarti kanan kan 0-nya sebelah kanan kan Anda, kalau tadi gambar garis bilangan gampang. Seperti kayak coretannya. 0, arahnya ke situ. Kalau dengan garis bilangan mungkin sangat membantu sekali. Nah, ini. Anda kan tahu di situ, arah yang diarsir mana. Ini kan Anda tahu nanti arahnya dia kemana. Nah, logikanya kan arsirannya sebelah kirinya 0, berarti limit kiri. Arsirannya sebelah kanannya 0, berarti limit kanan. Arsirannya sebelah kanannya 1, berarti limit kanan untuk 1. Itu cara bacanya ya. Paling mudah dengan itu mungkin bantuannya. Ini berarti yang gunakan yang X kuadrat ya. 0 dari kanan. Berarti saya punya X kuadrat. Saya punya 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kan jadi limit X mendekati 0 dari kiri fx itu sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan fx itu sama dengan 0. Maka saya punya sekarang. Maka limit X mendekati 0 fx itu sama dengan 0. Nah, ini. Ini kan berarti syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, di sini saya punya kan limit kirinya sama limit kanan. Berarti masuk ya. Berarti limit kirinya sama limit kanannya. Berarti dia continue di X sama dengan di X sama dengan 0. Berarti yang ketiga membandingkan ya. Di sini kan limit kiri, limit X mendekati 0 fx itu sama dengan berapa? Sama dengan 0 kan? Ini sama dengan f 0. Nah, seperti ini. Kan dipenuhi ya. Berarti limit ini ada. Jadi di sini, jadi f continue di sini. Di X sama dengan 0. Sudah. Ya. Kemudian langkah berikutnya Anda cek di sini. Cek kekontinuan di X sama dengan 1. Nah, berarti Anda ngecek yang ini nanti. Dengan cara yang sama, dia continue di 1. Ya. Dengan cara yang sama, dia continue di 1. Pada saat F-nya 1 kan, pada saat limitnya dia kiri 1, limit kanannya 1 kan, limit kirinya ini ya.
sorry, limit kirinya dia 1, limit kanannya 1, berarti nilai limit dan posisi sama. Bisa Anda lanjutkan nanti, dicek di sini, jadi F itu continue di sini. X sama dengan 1, cek di sini. Bisa dicek ini. Bisa dicek. Silakan, ada yang tanyakan adik-adik? Untuk gambar sudah ya, tadi saya gambar. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Saya tunggu. Permisi Pak, mau nih. Iya, silakan. Jadi untuk kalau yang untuk ngecek kekontinuannya itu jadi maksudnya angkanya yang hanya ada di syaratnya itu kan? Ya, di syaratnya itu. Ya, disyaratkan. Berarti yang lainnya kan nggak ada masalah. Coba, misalkan mohon maaf deh ya. Mohon maaf. Pada saat yang Anda melamar tes, pada saat Anda tes di SBMPTN kemarin, atau senam PTN, yang Anda perhatikan syarat yang ditampilkan atau syarat yang tidak ditampilkan? Yang Anda perhatikan, mohon maaf. Yang Anda tampilkan, misalnya Anda ikut tes senam PTN kan rapot ya. Berarti yang Anda tampilkan rapot kan di situ? Ya. Rapot. Nah, kemudian di situ, adakah padahal yang mendukung? Selain rapot kan ada hal yang mendukung tetapi nggak ditampilkan. Tapi mendukung sebenarnya di sana. Banyak loh komponen yang mendukung Anda lulus di senam PTN atau SBMPTN. Tapi kan tidak ada tampilkan. Yang ditampilkan, mungkin pada saat Anda akan tes kan Anda belajar benar kan di situ. Tapi kan Anda tampilkan di situ. Tapi kan ditampilkan kan hasil akhirnya di sana. Komponen pendukung yang lain diabaikan misalnya. Tapi yang ditampilkan yang muncul yang urgennya apa? Di sini kan yang ditanyakan cek ke logikanya kan Anda harus cek di semua titik. Coba titik sepanjang sumbu X ada berapa? Banyak sekali titiknya. Kan logikanya kan gini. Ini kan 0 di sini ya. Titiknya banyak sekali. Nah, berarti Anda harus ngecek sebanyak titik itu. Nggak mungkin lah. Berarti yang jadi masalah kan hanya di sini aja. Di syarat-syarat di ujung-ujung selang di sini aja. Ada 2 titik aja. Ya, jadi melihatnya dari gambar ini. Dari gambar ini kan dia bermasalah kan jika ini. Nah, berarti bermasalah di syaratnya. Yang dipermasalahkan ini biasanya. Ya, yang dipermasalahkan kan ini. Tidak ada ini di sini. Jadi nanti ngeceknya titik-titik yang ditampilkan di sini. Tapi yang lain, Pak gimana kalau 2? 2 ya pasti jelas lah. Coba kalau 2. 2 itu kan tercover aja. Kalau X sama dengan 2 yang mana nih Pak? Jadi misalkan gimana kalau 2? Kan gambar ini kan yang tadi kalau kita gambar dari yang ini, contoh ya. Kalau dari gambar ini kan gimana dengan 2, dengan 3? Kan ini gambar-gambar itu tidak masalah di titik itu. Yang jadi masalah kan di syarat di sini. Yang di syarat di sini, di gambar ini ya. Dan kalaupun kita gambar, benar dia bermasalahnya di sini. Itu mungkin D. Ada lagi pertanyaan mungkin? Jadi Anda cukup mengecek di syaratnya saja. Ya, Anda cukup mengecek di syaratnya saja. Ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau yang ini gimana? Ya, berarti cek di 1, langkahnya sama. Insya Allah cara mencarinya, kalau Anda paham di sini tidak ada masalah ya. Mungkin biasanya bermasalah itu di gambarnya. Ya, di gambarnya bermasalah. Kalau tidak ada, saya hapus. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya di sini. Jadi untuk continue ya sudah seperti itu. Jadi nanti untuk yang kasus di sini nanti adik-adik nyoba aja di sini. Nyoba beberapa. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Pada saat dia 1, F-nya 1, min 1. Limit kirinya 1. Limit kanannya, lihat ya, ini. Kalau ini secara nalar coba ya. Kita guessing ya. Untuk yang 33, apakah dia continue atau tidak? Kita cek aja. Kita guessing yang ini, yang GX itu. Yang ini. Coba kalau di 0 ya. Kalau 0 kayaknya aman aja nih ya. 0-nya dia nilai fungsinya dia 0, limit kirinya 0, kanannya 0, berarti aman. Yang bermasalah kayaknya di 1. Ya, 1 kah? Oh, di 1 ya. Di 1 dia. Coba ngeceknya. Coba cek di 1 yang ini. Coba pada saat saya punya limit
Ini kan di sini ya, limit X mendekati 1 dari kiri, fx, nilainya berapa? Limit X mendekati 1 dari kanan, fx, nilainya berapa? Coba yang kiri berarti yang pakai yang ini ya. Yang ini. Kenapa? Ini kan nolnya, ini kan dari kiri menuju ke 1 kan? Kalau digambar, jelas kan gambarnya seperti ini. 0, ini 1. Berarti kan ini. Kalau yang di bawah, kan jelas. Kalau yang bawah kan gambarnya dari 1 menuju ke kanan. Berarti kan dia kanan, ini adalah kiri. Berarti yang saya punya kan, berarti untuk limit kiri, saya punya min 1 di sini. Silahkan bertanya ya, ini kan minus X, berarti saya punya min 1. Jadi saya punya limit X mendekati 1 dari kanan, berarti saya pokoknya ini X. Berarti saya punya, nah beda kan? Nah ini beda. Berarti kan di sini apa? Dia discontinue di X sama dengan 1. Silakan bertanya adik-adik. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Mungkin ini kalau gambarnya seperti ini. Kemudian dia gambarnya ini 0 sampai 1. Nah, kemudian ini yang X itu loncat dia di sini dia. Nah, di sini gambarnya. Ini sorry. Ini angka 1 ya. Nah, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti itu kira-kira. Parabola, garis ini, kemudian yang ini ke situ. Dia loncat di sini. Dia discontinue di 1. Jadi dia ini satunya tidak masuk. Nah, ini satunya tidak masuk. Ini yang ini satunya masuk. Sorry. Nah, ini satunya masuk. Ini nolnya masuk juga. Nah, itu loncat dia. Ini mungkin. Kalau secara gambar seperti itu. Bisa dicek nanti gambarnya. Ada yang tanyakan mungkin silakan. Mungkin untuk kekontinuan seperti itu. Ya. Jadi nanti untuk apa? Untuk hari ini mungkin sampai situ. Mungkin nanti ada latihan yang Anda kumpulkan. Oke, sebelum diakhiri ada yang tanyakan? Mungkin? Silakan. Ada tanyakan nggak? Silakan. Perkenalkan nama saya Jik. Ya. Pak, ada Pak. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Jikre. Ingin bertanya Pak. Misalkan tanpa ada syarat, apakah itu otomatis continue Pak? Kalau tanpa syarat, biasanya perhatikan kayak tadi. Kalau continue tidak continue itu lihat dari kondisi fungsinya. Bagus pertanyaannya. Ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, misalkan gini, saya buat yang tadi aja. Kita kembali ke contoh. Kalau tanpa syarat berarti semua titik, tetapi biasanya gini. Misalkan kayak tadi contoh ini ya. Misalkan saya punya gini. Saya ketik ya. Saya besarkan. Cek ke kontinuan, nih, cek ke fungsi. Kan saya punya gini ya. Misalkan saya punya gini. Sebentar. Saya punya gini fungsinya. Yang tadi ya, yang tadi ya. Sorry, salah tadi saya. Ini min 4. Nah, kayak gini. Kalau tanpa syarat gimana, Pak? Saya ngeceknya di mana? Ya dari fungsinya Anda perhatikan. Kalau dia fungsi, biasanya kalau dia bukan fungsi pecahan ya. Kalau misalkan gini, kalau ini aman ya, kalau gini aman. Salah saya. Kalau misalkan dia fungsinya seperti ini misalkan ya. Misalkan seperti ini fungsinya. X tambah 2. Nah, kalau dia bukan fungsi pecahan itu aman nih.
Ya ingat ya, kalau bukan fungsi, kalau tidak ada keterangan berarti kontinu di semua titik dia. Tapi kalau fungsi pecahan, hati-hati. Ya, kalau dia fungsi pecahan, hati-hati dia. Kan logikanya berapa nilai X-nya supaya dia tidak terdefinisi adalah di sini. Semua nilai kan ada nilainya. Tetapi di sini yang jadi masalah nomor 2 kan fungsi pecahan. Maka kalau ada soal seperti ini, Anda perhatikan pembaginya. Jadi yang menjadi penyakit itu siapa kan? Ini ada penyakitnya. Artinya apa? Siapa sih yang gerangan yang melibatkan kalkulator saya? Kan logika gini deh. Logika kalau kamu punya kalkulator, adalah kalkulator itu kalau saya operasikan bilangannya dimasukkan, dioperasinya. Terserah operasinya kali kah, bagi kah. Tetapi pada saat dimasukkan, kalkulator bilang error. Paham ya? Error dia. Artinya dia nggak bisa ngitung kalkulator itu. Emang nggak bisa. Berarti fungsi yang Anda masukkan itu memang salah di situ. Bukan salah sih, emang dia tidak bisa dihitung, tidak terdefinisi di sana. Adalah yang bilangan, kan logikanya kalkulator kan pasti akan bilang gini, 1 dibagi 0, maka dia bilang error kan. Coba di kalkulator dia bilang gitu. Apakah kalkulatornya rusak? Enggak. Emang di situ adalah operasi yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau normal-normal aja ya, coba Anda kalikan 2 kali 2, 2 kali, misalkan, kalau Anda ngawur aja gini, misalnya 2 kali 10 pangkat min 6, ini aman aja. Misalkan, aman aja ini, kenapa? Dia bentuknya dia ya, cuman apa? Cuman perkalian biasa tanpa pembagian dia, bentuknya. Aman aja dia, bentuknya itu. Bentuknya seperti ini. Tetapi kalau pada saat saya punya pecahan, kan bisa dihitung. Tapi kalau ada pecahan, perhatikanlah pembaginya. Kenapa? Pembagian yang tidak boleh dilakukan adalah pembagian dengan 0. Maka di sini kan, kalau saya lakukan pembagian dengan 0, berarti logikanya, berarti Anda kan harus mencari siapakah yang mengakibatkan dia itu tidak terdefinisi. Gini, siapa di sini? Oh, pada saat X-nya 2. Kenapa? Pada saat X-nya 2 kan saya punya 0 per 0. Yang di sini. Ya. Jadi pada saat saya punya di sini X-nya 2, pada saat saya punya di sini, kasusnya adalah X-nya 2. Yang ini. Yang ini. Sorry. Bentar ya. Pada saat saya punya di sini X-nya 2, yang ini ya. Pada saat saya punya X-nya 2, yang ini. Kasus yang di bawah, jadi Anda perhatikan pada saat dia bentuknya pecahan, adalah yang mengakibatkan X-2 itu sama dengan 0. Berapa X-nya? Saya tanya. Itu pada saat X-nya sama dengan 2. Oh, berarti pada saat F2, itu pasti tidak terdefinisi. Oh, berarti Anda ceknya di sini. X-nya sama dengan 2. Maka saya katakan, karena dia tidak, berarti di sini logikanya kan F2, berarti F itu discontinue di sini. Discontinue di sini. Di X sama dengan 2. Udah titik aja seperti itu. Itu cara melihatnya seperti itu. Ya, cara melihatnya. Jadi kalau tanpa ada syarat ini aman biasanya, lebih mudah ya. Kalau dia bukan fungsi pecahan, clear dia. Apakah bentuknya gini? Misalkan akar X seperti itu. Aman ini. Tidak ada masalah. Ini kan di gambarnya mulus dia. Ini kan di sini emang kalau pada negatif, gimana Pak kalau X-nya -1? Nggak bisa dia. Berarti secara tidak langsung kan yang dia masukkan kan gambarnya seperti ini dia gambarnya. Mulus dia seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini dia. Seperti itu ya. Plus, berarti gambarnya di atas aja dan seterusnya ke sana. Tidak ada, berarti dia continue di sini. Kalau gimana kalau -1 ya? Nah, bisa -1 dia terdefinisi di sini. Kalau digambar kan dia continue, kalau kita gambarnya mulus dia. Continue dia. Tidak ada setanya di sini. Di X0 di continue, tapi selangnya continue dari 0 sampai dengan tak hingga. Di continue dia efek ini continue di sini. Di interval 0 sampai dengan tak hingga. Continue dia. Kenapa? Dia gambarnya mulus seperti itu. Nah, jadi nanti yang Anda perhatikan itu biasanya fungsi pecahan. Kalau gambar-gambar ada syarat seperti ini, syaratnya di mana? Kita cek gambarnya dulu. Misalnya cek kekontinuan di sini. Cek kekontinuan fungsi ini ya. Berarti Anda harus gambar. Lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Ini kan kalau ini dihitung biasa. Ini kalau digambar aman aja. Itu mungkin deh yang saya tahu ya. Mungkin sambil Anda baca juga. Yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau tanpa ada informasi apa-apa dari suruhan itu ya berarti
nanti Anda melihat kondisinya itu tanpa syarat kayak gini kan. Ini kan tidak ada ngomong apa-apa kan? Nggak ada ngomong kan? Nah, ini kayak gini berarti yang Anda perhatikan berarti yang di bawahnya. Berarti kan cek di sini kan? Ini kan ada suruhannya. Jadi gimana cara ngeceknya? Ceknya di sini, titik-titiknya. Ah, ini gimana ya? Cek yang di bawah ini. Ada yang 0 di sini. U-nya -5 ya, 0 di sini. Ada di sini nanti kalau ini berarti nanti di 5 ceknya, di -5 dia ceknya. Di sini gimana? Ini berarti -1 nanti ceknya. Ini berarti di berapa? Ini di 2 ceknya. Tanpa ada kan ada penjelasnya kan tanpa kalau ini kan jelas ada syaratnya kan tapi kalau ini nggak ada berarti dari titik-titik yang mengakibatkan dia 0. Ini ada nggak? Coba ada nggak dia? Nggak ada kan di sini. Berapa yang nilainya berapa supaya jadi 0 yang di bawah? Nggak ada kan? Semuanya positif dia. -2 Pak, -2 kuadrat 4. Aman dia, tidak masalah. X-nya 0, aman berarti dia di continue dia di sini. Ini dia gambarnya. Ini kan tidak ada yang mengakibatkan dia 0 pembaginya adalah. Nah, ada kan? Nah, ini ada, dia adalah 2. Jadi cek-ceklah yang mengakibatkan nilai fungsinya dia tidak terdefinisi di sini. Bisa jadi nanti untuk limit ini ya, limit untuk apa? Kalau saya punya di sini 0, kalau tadi kan mungkin ada yang tidak kontinu di sini. Limit kiri kanannya tidak ada ya, limit di 0. Mungkin di sini limit untuk apa? Mendekati 0-nya hanya di kanan saja, kiri saja. Hati-hati ya. Tapi konsepnya tetap kembali ke sini mungkin tadi. Mau kalau ada saya salah. Jadi pada saat di sini mungkin tadi fungsinya apa? Fungsinya limitnya di 0 tapi 0-nya kanan saja. Kalau saya punya tadi gambar seperti ini tadi. Ini misalkan akar X. Akar X. Nah, ini kan 0-nya hanya di kanan saja. Kirinya tidak ada kan? Kirinya tidak ada. Jadi gimana kalau ini apa continue di 0, berarti di sini kita tidak punya 0 kirinya tidak ada. Ya. Dia hanya berarti dia continue sebelah kanan. Ada nanti continue separuh di sini, continue sebelah kiri saja. Dia discontinue di sebelah sininya, ya. Ini kan kalau lihat di sini kan di 0, saya punya tidak ada limit kirinya di sini. Limit kanannya ada, ya. Yang sama kan hanya nilai fungsi di 0 di sini kan f0-nya dia adalah 0. Nah, limit ini tidak ada. Kalau gambar limit X mendekati 0 dari kiri adalah, nggak ada kan ini. Ya, yang ada limit yang mendekati kanan saja. Berarti continue yang untuk ini aja. Tapi di sini dia tidak ada lanjut. Tapi secara umum gambarnya dia mulus di sini. Gambarnya dia mulus. Ya, gambarnya dia mulus. Jadi nanti perhatikanlah kondisi yang di sininya. Pembaginya. Perhatikan kondisi yang dibaginya di sini. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan, Dek? Silakan. Silakan. Kalau gini gampang ya, nah, ceknya yang di sini aja. Ceknya yang syarat-syaratnya saja. Kalau gini gampang, ceknya yang ada syarat-syaratnya saja. Kalau tidak ada, latihan. Kalau tidak, latihan. Oke, kalau tidak latihan, sebentar saya carikan soalnya. Oke, kita coba untuk beberapa soal latihan ya. Saya ambil dari beberapa buku mungkin sebentar ya. Dari buku-buku yang kemarin yang kita share. Bentar ya. Mungkin buku-bukunya beberapa yang kemarin ya ada, tapi formatnya mungkin kemarin tidak bagus ya. Tapi kan Anda robah menjadi apa bisa ya. Kemarin itu yang punyanya Jim Stewart ya. Single variable. Single variable. Single variable. Ini. Oke. Ini bukunya tebal sekali nih. Bukunya bagus lah ini. Bentar. Kita kemarin soalnya di sini banyak ya buku-bukunya untuk di sini.
Kalau dari gambar kan dia discontinue di sini ya, discontinue di 3. Kenapa gambarnya dia tidak? Kalau dari gambar kan Anda bisa ngomong di sini. Dia discontinue di X sama dengan 2, kenapa dia loncat? Kemudian dia discontinue di 4, ya. Ini discontinue di 3, ini discontinue di 0, kemudian di 2. Yang lainnya continue. Kalau dari gambar, nah ini kan discontinue di 4, discontinue di 8, discontinue di sini ya, saya nggak tahu discontinue di sini. Jadi dia gambarnya dia discontinue di sini dan seterusnya. Ini discontinue di 0, discontinue di 2, yang lainnya continue. Kalau dari gambar kelihatan dari pola-polanya seperti ini. Soalnya sama dengan yang tadi ya, agak beda dikit ya, beda dikit dengan yang tadi di sini. Kalau soalnya mungkin. Kalau soalnya mungkin ini nggak banyak ya. Ini soalnya ini aja. Ini soalnya. Ya sama yang di sini. Nah ini malah suruh seket aja gambarnya. Ya, boleh ya. Oke, mungkin min 1, 2. Ini latihannya nggak banyak. Mungkin inilah, kita coba ya. Mungkin ada buku-bukunya bagus-bagus deh ya, di download itu. Kayaknya ada nggak di sini? Oh, ini. Wih, buka latihan sudah ada ya. Oke. Kalau yang seperti ini, D ya. Kalau yang seperti ini Anda gunakan yang di SMA ya. Kalau yang seperti ini, kalau soalnya seperti ini langsung aja. Ini tidak ada limit kiri, limit kanan. Maksudnya, Anda ngitung yang di sini, nanti ngitungnya itu kalau dia bentuknya single, ya jadi bentuknya dia ngitungnya apa? Sebentar ya. Kalau ini gimana? Ini berarti pelajaran SMA. Berarti kan ini kalau Anda gunakan substitusi kan, jadi konsep limit Anda kembali ke pelajaran SMA. Ya, jadi ini kan langsung limit X mendekati 3. Berarti langsung cara pemaktoran kan? Berarti X min 3, X plus 1. Nah, ini kan seperti ini. Anda kan sudah saya ajari cara pemaktoran. Kan ini. Berarti nanti limitnya X mendekati 3, saya punya X plus 1. Itu sama dengan 4. 4. Nanti jawabannya adalah 4. Itu kan langsung dihitung biasa. Ya. Mungkin untuk soal latihannya saya send aja ya untuk latihan. Untuk latihan Anda hari ini kita kuliahnya sudah cukup. Ini saya send aja. Saya ini kan. Oke ya. Itu mungkin. Cara saya rekodnya saya tutup dulu ya. Oke, mungkin itu dulu ya sebentar.